Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Tri Puji Lestari. Kali ini saya akan membawa materi sejarah minat kelas 10 IPS, yaitu sumber sejarah. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang jenis sumber sejarah. Tetapi sebelum kita membahas sumber sejarah, kita akan membahas dulu tentang pengertian sumber sejarah. Menurut R. Muhammad Ali dalam Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia 2005, sumber sejarah adalah segala sesuatu yang terwujud dan tidak berwujud, serta berguna bagi penelitian sejarah Indonesia sejak zaman purba sampai sekarang. Nah, untuk jenis sumber sejarah ada 3. Yang pertama, sumber tertulis. Yang kedua, sumber lisan. Dan sumber benda. 1. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Dalam hal ini ada 3 poin. Yang pertama, sumber primer. Kesaksian dari seorang saksi yang meyakinkan peristiwa dengan indera yang dimiliki, baik mata atau indera lainnya. Sumber primer juga bisa berupa dokumen-dokumen, naskah perjanjian, arsip, dan surat kabar. Kedua, sumber sekunder merupakan kesaksian dari orang yang tidak secara langsung terlibat atau hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Sumber tangan kedua ini bisa berwujud tulisan, lisan, audiovisual yang tidak sejaman dengan peristiwa. Yang ketiga, sumber tersier. Sumber ini adalah buku-buku sejarah yang berdasarkan laporan penelitian sejarah. 2. Sumber sejarah berdasarkan bentuk. Sumber tertulis. Sumber tertulis sebagai sumber sejarah didapatkan dari peninggalan-peninggalan tertulis. Contohnya sangat banyak, seperti koran, majalah, notulen rapat, surat nikah, kwitansi, dan prasasti. Masih dalam sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Yang kedua yaitu sumber lisan. Sumber lisan diperoleh melalui wawancara atau penuturan lisan dari pelaku, saksi sejarah, atau orang-orang yang berada di dalam masa yang sedang diteliti. Sumber sejarah lisan ini akan diperoleh suasana emosi pelaku sejarah yang bisa memunculkan suasana kelampauan untuk peneliti. Sumber ini cukup sulit diperoleh karena pelaku atau saksi mata hanya bisa memberikan keterangan lisan ketika masih hidup. Selanjutnya, sumber benda, yaitu benda-benda yang berasal dari suatu zaman atau peristiwa tertentu, misalnya bangunan, senjata, perkakas dari batu, patung, perhiasan, dan candi. Di Indonesia sendiri, hanya terdapat benda-benda peninggalan sejarah, baik itu zaman prasejarah maupun zaman kerajaan. Ketiga, fakta sejarah. A. Unsur-unsur fakta sejarah. Fakta sejarah adalah data sejarah yang telah dikritik atau diverifikasi dan diinterpretasikan atau ditafsirkan oleh sejarawan, di mana hasilnya kemudian dijadikan dalil, argumentasi atau dasar pemikiran dalam penulisan karya sejarah. Pada umumnya, fakta sejarah erat hubungannya dengan jawaban atau pertanyaan-pertanyaan seperti apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Biasa disebut dengan 5W1H. Semua unsur itu harus dipenuhi agar penulisan sejarah bersifat ilmiah. Misalnya, kita berusaha mengungkapkan kejadian pemberontakan G30 SPKI tahun 1948 di Madiun.
Pertanyaan yang dapat diajukan antara lain, 1. Unsur apa? Apa arti pemberontakan? Kedua, apa komunis itu? Selanjutnya, unsur mengapa. Mengapa PKI memberontak? Mengapa pemberontakan PKI harus diselesaikan dengan cara militer? Ketiga, unsur siapa. Siapa tokoh pemberontak PKI? Siapa tokoh penumpas pemberontakan PKI? Keempat, unsur di mana. Di mana kejadiannya? Kedua, di mana pusat pemberontakannya? Lanjut, unsur kapan. Kapan terjadinya pemberontakan dan kapan pemberontakan berakhir? Keenam, unsur bagaimana. Bagaimana kronologi pemberontakannya dan bagaimana kronologi penyelesaiannya. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis fakta sejarah. Fakta sejarah merupakan data terseleksi yang berasal dari berbagai sumber sejarah, berbagai macam fakta yang pada awalnya berdiri sendiri direkonstruksi menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan dan bermakna. Jenis fakta sejarah yaitu yang pertama, fakta mental. Fakta mental adalah gambaran tentang alam pikiran, pandangan hidup, pendidikan, perasaan, dan sikap tokoh sejarah yang dilihat oleh perbuatan dokumen. Yang kedua, fakta sosial. Fakta sosial adalah gambaran tentang keadaan sosial di zaman tokoh sejarah itu berada, seperti suasana, zaman, lingkungan, dan masyarakat. Selanjutnya, tentang kebenaran fakta sejarah. Kebenaran fakta-fakta sejarah tergantung pada bukti empiris, yaitu bukti ilmiah yang kuat. Orang yang memihak atau menentang akan menyetujui fakta sejarah tersebut karena didukung bukti-bukti yang kuat. Sedangkan fakta-fakta yang masih perlu diselidiki dan diuji kebenarannya disebut fakta lemah, seperti pembunuhan jurnalis Munir yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan, dan dugaan burung purba masih hidup di daerah pegunungan Papua. Contoh fakta kuat sejarah Indonesia. Yang pertama, Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Yang kedua, Jenderal Sudirman adalah jenderal bintang 5 dalam sejarah Indonesia. Selanjutnya, Bung Tomo adalah tokoh sentral dalam peristiwa 10 November 1945 dan diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, itu tadi penjelasan tentang sumber sejarah. Terima kasih. Salam sehat, salam merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.